Welcome to PPI UAE Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Selamat datang di podcast PPI yang pertama, yang perdana. Nah, insya Allah di episode kali ini kita akan membahas serta mengulik lebih dalam informasi mengenai PPI UAE serta kondisi di UAE juga. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita mengundang mantan ketua PPI UAE periode 2019-2020, yaitu Bang Yusril Nur Hidayat. Assalamualaikum Bang Yusril, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik aja sih. Alhamdulillah belum terkena corona dan segala macam. Naudzubillah, jangan sampai lah. Ya, Gimana kondisi di Abu Dhabi ya Bang ya? Sekarang posisi di Abu Dhabi ya? posisi sekarang kebetulan lagi nggak di Abu Dhabi sih sebenarnya. Sekarang lagi di Berlin, di Jerman. Oh, di Berlin sekarang? Lagi di Berlin, lagi ngelakuin research project sekarang di Berlin. Jadi nggak di Abu Dhabi. Oh gitu, iya. Kalau boleh cerita sedikit nih tentang Bang Yusril sendiri, untuk sekarang lagi studi di mana, ngambil prodi apa, gitu. Boleh. Jadi sekarang tuh saya mahasiswa semester 5, jadi tahun ketiga, naik tahun ketiga di New York University Abu Dhabi atau biasa disingkat di NYU Abu Dhabi. Terus ambilnya tuh jurusan double degree, Social Research and Public Policy sama teater. Terus ada juga yang namanya minor, gue ambil minor di Political Science. Jadi nanti kalau tamat tuh bakalan dapat dua gelar gitu langsung ya? Terus nanti di bawahnya tuh bakal ada minor political science. Terus sekarang sih karena lagi summer ya, lagi summer vacation gitu. Iya. Sekarang gue lagi ngisi kesibukan dengan ngejalanin salah satu proyek penelitian dari gue dan profesor aku di Berlin di Jerman gitu. Ngambil double degree gitu apa enggak? Sibuk, apalagi kan sempat jadi ketua PPI tahun kemarin, gimana Bang? Kasih kesehariannya. Sibuk pasti karena aku setiap semester harus overload. Jadi normalnya tuh anak-anak di NUA di kampus aku itu biasanya ambil course 4 kelas ya, 4 kelas dalam satu semester. Tapi karena aku double degree gini, jadi aku biasanya ambil 5 kelas sampai 6 kelas per semester. Jadi kayak benar-benar ada jadwalnya. Terus gitu. Juga organisasi. Kalau boleh tahu gimana sih kok bisa sampai ke Abu Dhabi, apalagi bisa sambil double degree? Kalau mau ditanya ya panjang banget sih sebenarnya ceritanya, tapi karena waktu ya gue singkatin aja. Jadi tuh gue pertama tahu kampus aku Abu Dhabi itu dari teman aku. Jadi teman aku tuh di Jawa, dia ngirimin waktu itu 10 hari sebelum deadline pendaftaran waktu itu. Jadi benar-benar mepet, terus dia kirimin ini nih ada kampus, kayaknya lo bakalan suka gitu kan. Terus gue yang kayak, oh let me check it gitu kan. Jadi gue cek, terus akhirnya nyambung gitu sama apa yang gue mau lakuin. Terus juga program-program kampusnya juga keren banget. Jadi akhirnya dalam 10 hari itu, gue benar-benar porsir sampai tengah malam ngerjain essay buat aplikasinya, terus nge-translate rapor, terus minta surat rekomendasi ke guru dan segala macam. Jadi benar-benar dalam 10 hari itu, dikala teman-teman gue sibuk mempersiapkan untuk UAS, karena udah naik kelas 3 ya. Malahan gue malah sibuk ngurusin aplikasi untuk masuk kampus ini, dan alhamdulillah mungkin karena rezeki juga kerja keras 10 hari itu nggak sia-sia gitu. Bener 10 hari itu benar-benar mepet. Saya aja dulu sini hampir 2 bulan. Longgar banget kalau dibandingin 10 hari kan. Benar. Kalau suka duka selama studi di UAE ini apa sih? Yang mungkin benar-benar terasa banget. Apa ya? Kalau masalah homesick sebenarnya enggak ya, karena dulu kan waktu SMA sempat juga ikut pertukaran pelajar ke New York waktu itu di Amerika Serikat selama 1 tahun. Jadi kalau suka duka tinggal di negara orang itu sebenarnya pas masuk tahun pertama nggak terlalu seberat yang waktu gue ke Amerika dulu, karena kan di sana benar-benar masih muda banget, terus pertama kali tinggal jauh dari orang tua dan sendirian 1 tahun. Jadi pas masuk ke Abu Dhabi itu yang kayak biasa aja. Udah terlatih gitu Bang ya. Iya. Terus motivasinya kok kepengen kuliah di luar negeri, kenapa nggak di Indo aja gitu? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Udah banyak banget orang yang nanyain sebenarnya. Apalagi kan
apa ya, notabene Abu Dhabi gitu, Iya. Middle East, yang orang tuh nggak tahu sebenarnya bahwa negara ini eksis gitu. Jadi aku tuh sebenarnya ada 2 plan. Kalau bukan di UI, Universitas Indonesia yang Jakarta, Iya. itu gue mau ke Columbia University di New York, Amerika Serikat. Jadi gue waktu itu fokusnya ke UI sama ke Columbia Iya, gitu. iya. Tapi entah kenapa mungkin udah jalannya tiba-tiba, karena gue udah submit aplikasi gue ke Columbia, terus juga udah daftar SNPTN buat UI gitu kan. Dan alhamdulillah untuk yang di Columbia bisa masuk sebenarnya, tapi karena keterima di kampus yang sekarang ini, ya udah gue kayak ya udahlah, kayaknya emang ini. Berarti gitu, ini pengumumannya udah keluar jalannya. duluan ya Bang ya, yang di Abu Dhabi. Yang di Abu Dhabi itu keluar duluan, karena yang di Columbia itu keluarnya kalau nggak salah April gitu kan, sedangkan yang di Abu Dhabi itu keluarnya pada saat bulan Februari. Jadi kayak jauh juga jaraknya. Dan motivasinya tuh sebenarnya, gue tuh pertama kali milih Abu Dhabi, gue yang kayak takut juga gitu kan, maksudnya kayak negara Arab bakal konservatif banget, dan gue tuh gak bisa ngapa-ngapain, sedangkan gue kan ambil salah satu jurusannya adalah teater, which is art, dan banyak kayak bersentuhan sama cewek mungkin, dan benar. atau mungkin ada pastilah itu pasti kan. Iya. Jadi gue kayak aduh gimana nih kuliah di Arab gitu, jadi tuh kayak aneh juga, karena setiap gue pulang ke Indonesia ditanyain hafal Al-Qurannya udah berapa, bisa bahasa Arabnya udah gimana, terus kan kayak waduh. Terus ekspektasi mereka kan yang di Indo. Benar. Ekspektasinya kan kalau Arab ya udah tentang agama doang gitu. Nah iya benar. Pasti itu. Berarti di kampus bahasanya Inggris saja atau sama Arabik juga nih Bang? Bahasa Inggris. Makanya gue kalau ditanya bisa bahasa Arab, kan kuliah di Universitas Arab, gue kayak gak bisa bahasa Arab gue. Berarti keseharian pakai bahasa Inggris ya? Keseharian pakai bahasa Inggris sih. Kalau kisah karena nih kan juga mungkin kalau teman-teman juga mungkin nggak tahu yang nonton sekarang, di Universitas Arab itu kan bahasa nasionalnya ada 2 ya, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi kalau bisa cuma bahasa Inggris doang ya hidup aja gitu, karena itu juga salah satu bahasa nasional mereka, gitu, kayak gampang aja nggak tahu bahasa Arab. Iya, apalagi di Abu Dhabi kan ibu kota, pasti kepake banget lah bahasa Inggris. Kalau di kita kan di Sharjah kan lumayan kepake juga bahasa Arabnya kita. Meskipun keseharian kan bahasa Inggris juga butuh banget. Kalau kemana-mana kita kan naik taksi kan pakai bahasa Inggris. Exactly, karena pekerja-pekerjanya kan migran semua kan. Nah iya benar-benar. Orang India, orang Filipina. Jadi untuk ngelatih bahasa Arab pun gue susah gitu, karena teman gue juga nggak fokus untuk bahasa Inggris. Nah itu. Beda lingkungannya. Anak-anak di Sharjah. Nah benar. Lingkungan kita memang pakai bahasa Arab, jadi kita mau nggak mau juga harus bisa bahasa Arab. Benar. Nah, mungkin ini Bang selama 5 semester ya di sini ya, di Abu Dhabi. Iya udah 5 semester. Mau naik ke semester 5 baru 4. Iya. Ada nggak kisah yang dia bisa dilupain selama 2 tahun di Abu Dhabi ini? Apa ya? Banyak banget sebenarnya kisah yang nggak bisa dilupain, karena kan gue aja baru tahu tentang Uni Emirat Arab itu pas mendaftar kuliah. Gue tuh taunya dulu cuma Dubai. Nah iya sama-sama. Dubai negara. Dubai gue. Kayaknya seluruh Indonesia mikir gitu dah. Makanya gue kayak, ada negara Uni Emirat Arab, gue kira Dubai. Terus kayak, oh ya udah. Jadi kalau menurut gue, kalau disuruh pilih satu kisah yang paling menarik dan yang paling gue gak bisa lupain adalah ketika gue tersesat waktu itu di Dubai. Dan itu benar-benar kisah yang menunjukin bahwa negara ini tuh adalah salah satu negara dengan hospitality terbaik. Orang-orang itu ramah banget gitu. Jadi waktu itu gue lagi di Dubai nih. Jadi rencananya itu gue mau casting, karena kan ada kayak pertunjukan teater gitu, dan mereka butuh aktor. Jadi akhirnya gue ke Dubai untuk pertama kalinya. Dan gue nggak tahu sama sekali. Dan gue baru ingat ternyata data di handphone gue udah habis. Jadi gue nggak punya internet, nggak tahu jalan-jalan di Dubai. Dan ternyata tuh gue nggak tahu kalau lo tahu area namanya Al Circle Avenue. Itu Al Circle Avenue tuh kayak Hollywoodnya Dubai kan. Terus dia tuh yang kayak nggak terlalu di tengah kota banget, jadi harus kayak naik bus, terus naik tren lagi dan segala macam. Jadi waktu itu gue nyasar, gue naik tren, terus handphone gue internetnya sendirian nih Bang, posisi sendirian. Posisi sendirian. Gitu. Terus gue akhirnya yang foto aja mungkin kayak
oh naik bus aja deh, mungkin nanti petugas busnya bisa tahu gitu kan. Terus akhirnya udah sampai di pemberhentian bus terakhir, gue nggak lihat tuh tanda-tanda yang tertulis After Calvino. Terus gue kayak gimana nih, terus petugas busnya juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris waktu itu kan, karena kalau nggak salah dia orang Syria atau apa gitu kan. Wah, susah Terus juga. akhirnya gue turun, terus akhirnya gue naik taksi. Sepengetahuan gue tuh taksi bisa pakai kartu kan, kalau di Abu Dhabi bisa bayar pakai kartu, dan gue waktu itu nggak punya cash. Gak bawa Gue naik taksi, udah jalan 5 menit, terus gue tanya bang, mas taksinya, mas ini bisa ini nggak sih pakai kartu? Terus dia bilang, oh nggak bisa. Lah. Terus dia bilang, aduh gimana nih? Gue nggak punya cash juga, dan itu tuh benar-benar kayak di jalan tol gitu kan, jadi kayak benar-benar mau berhenti juga nggak bisa, susah juga. Nggak bisa. Mungkin gue sial banget, mas taksi itu nggak nerima, jadi akhirnya gue diturunin di tengah-tengah jalan tol itu, bayangkan. Terus gimana tuh? Parah banget. Terus akhirnya gue jalan nih, gue ngikutin arus jalan tol itu kan, jalan, terus tiba-tiba ada polisi nyindir mobilnya. Jadi aduh mati nih, gue dapat salah nih, penjara nih, sudah. Iya, susah ya. Polisi terus udah pendatang. Ini kamu ngapain? Ini kamu mau ngapain? Terus dia bilang pak, terus polisinya orang lokal kan, terus dia bilang, emangnya mau kemana gitu kan. Terus dia bilang, mau ke Calvino pak, tapi nggak tahu dan segala macam gitu kan. Terus dia bilang, aduh Tuhan jangan dibawa kantor polisi dong. Akhirnya bang polisinya bilang, kamu ini bahaya, ini kan nanti bisa mati gitu, ketabrak sama mobil, karena jalan kaki nggak boleh jalan di sini. Terus oh iya pak, kenceng lagi. Terus dia bilang, oh sini ya udah naik mobil aja, nanti saya anterin. Terus gue bilang, oh iya pak, makasih. Jadi gue naik di mobil polisi. Dibarengin gitu. Jadi gue diberi tebengan sampai kayak dekat gitu kan. Terus pas mau turun, dia bilang ada uang nggak? Terus gue bilang, oh nggak ada uang pak, nggak ada cash gitu kan. Terus bilang, kamu ini udah tahu nggak menerima kartu? Waduh. Yang iya pak, nggak tahu. Bener-bener tuh. Gue dikasih uang 100 dirham. Baik banget. Dirham sama baik banget. Gitu. Dan gue kayak, are you kidding me? Kayak yang gue pertama udah langgar aturan, dan kedua gue bukan siapa-siapanya lo. Iya benar-benar. Tapi mungkin karena emang sistem di Uni Emirat Arab itu benar-benar apa ya, saling mengayomi, melindungi dan membantu. Mungkin udah kayak tanggung jawab dari polisinya tuh yang kayak, oh ya udah, karena emang gue juga nggak tahu gitu kan, akhirnya dibantu. Dan itu tuh kisah yang benar-benar nggak bakalan pernah gue lupain, dan bakalan benar-benar tunjukin dan sebagai bukti bahwa negara Uni Emirat Arab itu adalah salah satu negara yang, kalau menurut gue sih sebenarnya adalah negara yang paling paling friendly, yang paling generous banget, dan itu bukan cuma terhadap lokal doang, tapi terhadap orang-orang luar juga. Nah, gitu sih. Terasa banget sih bang, ya kan kalau kita lagi di luar ketemu orang-orang lokal itu mereka ramah-ramah sebenarnya. Wah ini sih nggak kebayang kalau gue yang di jalan tol jalan kaki, aduh mana nggak pinter bahasa Inggris. Makanya gue tuh kayak gila. Tapi ya gitulah ya, kisah hidup tuh naik turun ya, kita nggak tahu apapun yang bakalan terjadi. Jadi ya itu sih salah satu kisah. Sebenarnya banyak banget kisah yang bakalan gue nggak bisa lupain gitu. Tapi gue kan juga nggak mungkin bicara 3 hari 3 malam. Iya, nggak ada bisa-bisa ntar kita. Ya. Oke, kita sekarang lanjut tentang PPI ya bang ya. Ya boleh. Nah, kalau boleh tahu nih alasan dan motivasinya kenapa kepingin jadi ketua PPI UAE ini? Waduh, ini another long story nih. Tapi gue singkat aja. Jadi sebenarnya tuh gue nggak pernah kepikiran sama sekali untuk jadi ketua PPI. Gue masuk Abu Dhabi, gue tahu PPI UAE itu eksis gitu kan, maksudnya ada PPI UAE, tapi gue nggak terlalu terlibat atau gimana, karena kan waktu itu juga menyesuaikan diri dengan jadwal di kampus. Iya. Kampus. Jadi kayak kalau meeting pun gue kayak yang nongol-nongol doang gitu kan, sama Indonesia lain. Tiba-tiba pas tahun 2018 April, gue ingat banget tuh, ini diundang untuk rapat LPJ namanya ya kalau nggak salah, rapat LPJ. Terus Bang Ramzi waktu itu ketua tahun 2018-19 itu bilang ke gue, aduh gimana nih, udah nggak ada mahasiswa lagi yang bisa ngambil alih. Terus gue kayak, waduh, karena kan Bang Ramzi kan harus pulang ke Indonesia, terus kayak ada
terus saya kayak Zaki dan segala macam kan masih SMA juga Iya, kan. benar-benar. Masih SMA, masih muda-muda. Terus ada lagi sih mahasiswa Indonesia yang lain, cuman mereka nggak udah di approach sama Kak Ramzi, tapi nggak ada yang mau gitu kan. Dan posisinya waktu itu gue kan yang paling muda, gue yang paling junior di antara semua mahasiswa itu karena baru masuk Abu Dhabi. Terus Bang Ramzi approach gue, bisa nggak gitu, maksudnya kayak coba aja gitu kan. Iya. Mas ini ketua PPI loh, itu kayak literally itu kayak presiden mahasiswa satu negara. Nah, bener. Itu bakal besar banget. Besar banget. Jadi gue kayak, gue ragu banget awalnya tuh, gue kayak dak-dik-duk banget gitu kan, gue kayak terima tidak. Tapi Bang Ramzi bilang, oh nanti gue bantu gitu kan, sepanjang perjalanan mungkin gue bakalan kawal dan segala macam gitu. Dan akhirnya ya udah gitu, karena gue juga excited banget untuk gabung dengan PPI, karena kan waktu sebelum keluar negeri gue udah dengar banget nama PPI kan yang disanjung banget dan kayak keren banget gitu. Iya. Kayak BEM lah ya, kalau di kampus gitu ya. Tapi itu jadi internasional tuh. Lebih anu lagi. Gue lebih tinggi lagi nih derajatnya gitu kan. Ada pajak sosial nih ceritanya. Jadi gue kayak, oh ya udah Mas Ramzi gue terima, tapi Mas Ramzi ya harus selalu ngawal gue gitu kan, minimal di 3 bulan pertama, karena kan gue mahasiswa baru, belum tahu tentang UA itu kayak gimana, mahasiswanya gimana. Akhirnya itulah, karena gue juga kasihan gitu kan, daripada PPI mati dan harus ya udah gue bilang, ya udah kasih ke gue aja gitu, tapi nggak janji gitu kan bakalan bagus apa enggak. Tapi alhamdulillah dengan kepengurusan yang aku punya dulu, sekaligus wakil gue Zaki yang sekarang udah jadi ketua gue, suksesi gue. Gue bangga banget, gue merasa tertolong banget, karena kalau bukan karena mereka itu kepengurusan tahun 1920 tuh gak ada apa-apanya gitu. Jadi gue sekalian nih pengen makasih banyak kalau kalian pengurus 1920 nonton ini, gue sangat-sangat bersyukur telah dibantu selama 1 tahun. Bener-bener kayaknya tahun lalu bener-bener perjuangannya lebih terasa karena anggotanya kan gak terlalu banyak juga kan Bang ya? Lo nggak tahu sih, karena kan PPUI kan udah dianggap yang mati terus. Nah iya benar-benar. Kalau ada acara-acara tuh nggak pernah dipanggil karena dianggapnya nggak aktif. Nah sekarang nih kita menurut Bang kenapa sih kok bisa PPUI itu dianggap mati, euforianya itu kurang gitu? Kira-kira nih? Ya? Kalau dari pandangan gue nih, ini pandangan gue first of all, karena jumlah kita dikit, dan dari jumlah dikit itu kita terpencar. Karena kan buat teman-teman yang nonton ini, negara UAE itu kan terbagi ke dalam 7 emirat. Dan jarak emirat itu nggak kayak Jakarta. Nah benar-benar. Kayak Jakarta Bekasi. Kayak deket banget gitu. Jauh. Jadi jauh banget. Dan kita tuh kalau nggak salah, jumlah mahasiswa kayak di bawah 100-an doang gitu kan. Dan rata-rata tuh berasrama. Dan aturannya ketat. Nah, benar buat yang cewek-ceweknya kan. Apalagi cewek-cewek pertemuan pun dibatasi gitu. Jadi kayak sekedar membagi juga itu kalau buat acara, apalagi untuk ngajak anak-anak SMA Indonesia yang di UAE, kita harus bersurat dulu ke KBRI, terus KBRI ribet juga ya kan. Jadi yang kayak kalau menurut gue sih, selain dari jumlah sedikit dan terpencar, hal lain yang mempengaruhi ini adalah karena aturan pendidikan di UAE itu yang benar-benar strict, yang benar-benar lo harus fokus belajar doang, dan itu gitu kan. Jadi 2 itu sebenarnya yang menurut gue menjadi penyebab utama kenapa PP UAE akhir-akhir ini, semoga di tahun depan akan lebih baik ya tentunya. Akhir-akhir ini kayak nggak terlalu aktif, kurang gitu, sedikit aja gitu program kerjanya gitu. Bahkan sampai dianggap mati itu tadi ya sama PPI yang lain. Makanya waktu tahun lalu tuh gue pas jadi presiden, gue tuh yang kayak satu aja sih goals gue untuk kepemimpinan ini adalah gue mau menghidupin kembali PP UAE, dan alhamdulillah hidup kembali gitu. Iya, alhamdulillah. Besar harapan saya kepengurusan selanjutnya tuh gue lihat udah keren banget, udah ada ini keren banget deh, gue besar banget harapannya untuk kabinetnya si Zaki. Bangga banget gue. Ya ini insya Allah kita juga bakal berusaha menghidupkan kembali lah. Lebih menghidupkan lah PPI UAE ini supaya kita bisa lebih maju dan gak kalah dengan PPI yang lain. Iya benar-benar harus wajib. Nah, berarti kekurangan kita itu di PPI yang 1920 itu karena anggota kita susah untuk berkumpul lagi karena kondisi jauh. Itu kan tadi Bang ya? Benar.
Berarti kalau boleh minta saran nih Bang, masukannya untuk PPI tahun ini, apa yang harus kita... Apa ya? Kalau menurut gue sih, gue udah yang kayak sebenarnya ya, dari dalam hati gue tuh gue udah percaya banget sama si Zaki dan Fitri wakilnya. Mereka tuh adalah pemimpin yang baik banget, dan gue tuh yakin banget mereka bakalan membawa kabinet ini dan PPU itu ke arah yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Tapi kalau dari gue pribadi, saran gue untuk Zaki, untuk Fitri, dan gue teman-teman pelajar di UAE lebih apa ya? Ini sih sarannya lebih kepada pelajarnya, bukan ke pengurusnya. Jadi itu sarannya lebih aktif lagi, lebih apa ya? Lebih sering aja gitu, maksudnya kayak ikut-ikut kegiatan gitu kan. Karena kan kegiatannya sekarang notabene adalah karena corona, banyak kegiatannya adalah interaktif lewat media Zoom ataupun Google Meet. Jadi kayak nggak perlu travel gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak ngehadirin acara gitu. Jadi gue mohon banget sama teman-teman PPI UAE, pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab yang mungkin akan nonton ini, untuk lebih aktif gitu, karena kan nggak ada orang lain lagi, karena kita tuh di luar Indonesia satu keluarga besar, keluarga Indonesia gitu. Jadi uh, kenapa harus aktif? Karena kalau terjadi apa-apa, ujung-ujungnya tuh yang bakalan ngebantu kalian adalah orang-orang Indonesia juga gitu. Iya benar-benar. Kita tuh jauh banget dari negara kita. Jadi yang kita bisa andalkan adalah keluarga, sebangsa, dan setanah air gitu. Makanya gue mohon banget sama pelajar-pelajar di UAE untuk lebih aktif lagi. Terus apa ya, sisihkan aja deh 30 menit, apa ya, hadirin acara apa gitu, lebih aktif lagi, nanya-nanya dan segala macam, itu udah sharing-sharing gitu kita ya. Iya benar-benar penting banget tuh untuk supaya kita mererat persaudaraan sesama WNI di sini, ya kan? Iya benar. Oke. Yang terakhir nih Bang, ini kenapa sih Bang pengen ngambil prodi yang sekarang diambil? Emang menurut Abang itu kenapa ya? Gue sebenarnya sampai sekarang juga masih mencari jawaban itu. Dan gue tuh sampai sekarang belum sampai ke titik yang nemu jawaban pastinya apa. Karena gue sekedar informasi nih, gue waktu SMP itu anak Olimpiade Matematika, OSN Matematika. Terus pas SMA gue masuk ke kelas IPA dan ikut OSN Biologi. Jadi gue tuh nggak pernah sama sekali yang benar-benar ngedalamin IPS. Sedangkan jurusan gue kan sekarang adalah kebijakan publik dan pendidikan sosial, yang notabene benar-benar sosiologi, ekonomi, kayak anak IPS. Benar. Jadi gue tuh kayak yang sebenarnya sih alasan utama kenapa gue milih dulu itu adalah karena dia tuh ngelihat banyak banget permasalahan sosial di Indonesia yang terjadi, utamanya tuh mengenai ketidak sempurnaan sistem pendidikan kita dan juga ketidakseimbangan kekayaan. Maksudnya tuh kayak inequality-nya tuh benar-benar besar banget gitu. Yang kaya banget, yang miskin banget gitu. Dan gue lihatnya gitu, masih kurang banget anak muda Indonesia yang nggak gitu. Maksudnya banyak misalnya organisasi-organisasi yang fokus ke pendidikan, yang benar-benar membantu pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang mungkin belum dapat memiliki pendidikan yang layak. Tapi mereka tuh nggak punya backup-an akademisnya, nggak punya fondasinya. Jadi mereka tuh udah punya organisasi, tapi yang kurang adalah fondasinya. Sedangkan itu kan penting gitu kan, karena kalau kita mau selesai masalah, kita harus cari akarnya dulu. Akarnya tuh di mana? Makanya gue tuh kayak ya udah ambil jurusan ini aja gitu kan, pendidikan sosial dan pendidikan publik. Oke, jadi intinya Abang ingin memperbaiki kondisi sosial yang ada di Indonesia saat ini. Benar banget. Benar. Lebih ke arah situ berarti Bang ya. Untuk artnya tadi, katanya ngambil apa namanya? Nah, kalau untuk yang masalah art itu adalah Mas juga pasti tahu, dan orang-orang yang nonton ini juga pasti tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara dengan kebudayaan dan juga culture yang banyak banget gitu, sangat beragam, sangat kaya akan kesenian dan juga budayanya gitu. Dan sayang banget sampai sekarang tuh belum ada gerakan-gerakan yang notabene signifikan untuk merawat dan mempreservasi kekayaan budaya dan seni ini gitu. Makanya gue juga nge-combine jurusan yang pertama tadi dengan teater, karena gue
sayang banget sih rasanya kalau misalnya kekayaan budaya dan seni yang notabene tuh orang negara lain tuh iri banget kita buang gitu aja. Dan juga satu hal adalah gue itu fokusnya menyelesaikan masalah sosial melalui kesenian. Makanya gue yang mengambil dua jurusan ini. Keren banget tuh. Combine, gitu. Berarti rencananya secara langsung abang dengan art itu ingin menunjukkan atau ingin menyetarakan sosial ada di Indonesia ini dengan art gitu, cara menyampaikannya. Benar banget. Gue itu inspirasi terbesar gue kenapa gue ngelakuin ini, karena kalau teman-teman belum tahu, tahun 1994 ada genosida, pembunuhan massal yang terjadi di negara Rwanda. Itu tuh yang pembunuhan massal terbesar setelah Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Nazi waktu itu. Jadi tuh pas waktu itu Rwanda tuh negara yang benar-benar bermasalah, negara yang benar-benar terpuruk dan masyarakat itu terbagi dua. Jadi konfliknya tuh benar-benar besar banget. Jadi kayak negaranya tuh udah kayak diambang kehancuran gitu. Tapi ada satu kelompok teater yang melakukan sebuah pertunjukan teater yang tujuannya mempersatukan masyarakat. Dan alhamdulillah kelompok teater itu ternyata berhasil gitu, dari sebuah negara yang masyarakatnya saling berantem, saling membunuh dan saling menuduh satu sama lain. Dengan menonton pertunjukan teater ini, entah magicnya di mana, itu mereka jadi bersatu gitu. Dan sekarang kita bisa lihat Rwanda itu dijuluki sebagai negara Singapura di benua Afrika. Jadi kayak dampak seni itu bisa besar banget gitu. Besar banget sebetulnya. Bisa mempersatukan bangsa itu benar-benar, berarti artinya di dalam teater itu dalam banget, sampai bisa menyatukan. Dalam dan easy going. Iya. Oke Bang, kira-kira kayaknya sampai sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih Bang Hidayat. Mohon maaf nih kalau misalnya ganggu waktu istirahat malamnya, jadi kepotong, apalagi di weekend kan. Nggak apa-apa kok. Ini gue bersyukur banget bisa bagi-bagi cerita juga sama teman-teman sekalian. Dan ini benar-benar gue sangat apresiasi program ini. Gue harapannya program ini bakalan tetap berjalan dengan orang-orang yang mungkin bahkan lebih menginspirasi daripada gue. Karena ngedengar podcast kayak gini tuh bakalan benar-benar ini sih keren dan menginspirasi buat teman-teman sekalian. Jadi iya, pasti. Good job buat pengurusan PP tahun ini. Sip, makasih banyak Bang. Oke, semoga Bang Ismail senantiasa diberi kesehatan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.